Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa sirriyatil awliya wa miftahi babi lisan sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adadana billahi wa al-ba'di amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani min anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa jabal awliya wa syuhada wa salihin wa jami masyayikh nabiyin Irsan Abu Muhammad bin Abi al-Malik al-Asani Abu Sayyid Ahmad bin Zaid Muhammad al-Malik al-Asani wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni khususan ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadana Allah bi madadihim wa fa'ala alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang banyak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Jalalain kita sampai di juz 6 surah Al-Maidah ayat 20. Surah Al-Maidah ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi zkuru nikmatallahi alaikum, wahai kaum, ingatlah nikmat Allah atas kalian semua. Idh ja'ala fikum anbiya minkum, ketika Allah menjadikan nabi-nabi dari kalian. Bani Israel nabinya banyak. Kalian ingat, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dijala bikum anbiya, ketika Allah menjadikan para nabi itu dari kalian. Wa ja'alakum mulukan, dan Allah menjadikan kalian raja-raja. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah memberikan pada kalian apa yang belum pernah diberikan kepada siapapun di alam ini. Minal manna wassalwa wa balqil bahr wa ghairi dzalik. Itu diantaranya apa? Al-manna wassalwa, yaitu hidangan dari langit. Al-man wassalwa,
ada hidangan, kemudian ada madu dari langit, dari surga, dan itu tidak pernah terjadi, tidak pernah diberikan kepada umat sebelum kalian. Wafal bil bahri dan juga terbelahnya lautan dan lain-lain. Terbelahnya lautan itu untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Bani Israel. Karena yang ikut Nabi Musa itu dulu yang dikejar-kejar Fir'aun dan tentaranya itu Bani Israel. Nabi Musa itu dari Bani Israel. Ketika Fir'aun bermimpi, ya, tentang akan ada seorang bayi, ini takwilan dari para ininya, penggawa-penggawanya, ahli takwil mimpinya, akan ada seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaan engkau. Makanya setelah terjadi mimpi tersebut, setiap bayi laki-laki dari Bani Israel, dari Bani Israel saja, karena memang takwilnya itu seorang bayi laki-laki dari Bani Israel, keturunan Bani Israel. Nah, jadi mana ada Bani Israel, kok ada seorang wanita dari Bani Israel melahirkan anak laki-laki, ambil bunuh, ambil bunuh, ambil bunuh, khusus Bani Israel. Dan Nabi Musa dari Bani Israel, tetapi dengan kuasa Allah bukannya malah terbunuh atau dibunuh, malah jadi anak angkatnya, dihanyutkan di sungai Nil, diambil oleh Sayyidah Asia, istrinya Fir'aun, kemudian dijadikan anak angkatnya. Namanya sudah menjadi kehendak Allah. Jadi bayi laki-laki yang dibunuh Bani Israel itu berapa banyak, itu salah salah alamat semua. Justru yang alamatnya betul dipiara, diasuh oleh Fir'aun sendiri, itu yang alamatnya yang betul itu, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi, pengikutnya Bani Israel. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya, itu yang bareng Nabi Musa itu ya Bani Israel. Kemudian Nabi Musa membelah lautan, Nabi Musa dengan Bani Israel nyebrang lautan, bisa terbelah dua, bisa jadi jalan raya, jalan nyebrang sampai sana. Fir'aun dan tentaranya nih ikut nyusul. Begitu di tengah laut diketukan lagi, jadi lautan lagi. Tenggelamlah Fir'aun dan para tentaranya. Kalau Allah berkehendak, senang saja Allah nak meruntuhkan satu kekuasaan yang luar biasa. Hanya pakai sebatang tongkat saja, Fir'aun dengan bala tentaranya, kerajaannya musnah seketika. Pakai tongkat satu, tak perlu meriam, tak perlu apa. Kehebatan kadang-kadang. Sehebat apa, semoga apa, kesombongan apa di dunia ini, merasa dah hebat ke apa, cukup satu bentol korek aja, jadi bisa memusnahkan kota yang sangat besar. Contoh umpamanya, gara-gara satu perkara remeh bisa ternyata hancur. Kehendak Allah. Ingat, kesombongan itu mudah saja ketika Allah menghendaki untuk menghancurkannya. Gak usah sombong-sombong kalau sedang di atas, kalau sedang berkuasa, senang saja Allah dan menggelimpangkan. Ya seperti Nabi Musa ini kan punya apa sih? Nabi Musa itu tentara nggak punya, duit nggak punya, dibanding Fir'aun, Qarun, Haman, mereka punya semuanya. Nabi Musa ya punya tongkatnya itulah. Tapi dengan tongkat itu ternyata lantaran hancurnya kerajaan Fir'aun dan semua para tentaranya.
Jadi Allah mengingatkan kepada Bani Israel, kalian ingat nikmat Allah atas kalian ketika Nabi Musa tadi membelah laut. Itu nikmat besar itu. Kalau tak, kalian sudah mati semua, dibunuh Fir'aun. Kalau dulu Nabi Musa itu tidak diselamatkan, habis Bani Israel, dibunuh sama Fir'aun. Dibunuh, dihabiskan. Pokoknya kau bilang turunan Bani Israel habiskan, lenyapkan. Ternyata selamat. Ingat kalian. Nah, ini Allah biasanya mengungkit lagi sama Bani Israel. Kalian ingat, di kalian juga banyak nabi, diturunkan yang aneh sekali makanan dari surga, dari langit. Minta kok, anzil alaina ma'idatan minas sama, ya Allah, turunkanlah. Jadi dia minta dengan Nabi Musa untuk Allah menurunkan hidangan dari langit. Nabi Musa berdoa kepada Allah karena tekanan daripada kaumnya, anzil alaina ma'idatan minas sama, diturunkan betul. Oh, kayak gitu tuh masih enggak iman memang. Insyaallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitulah. Tengok, bayangkan masalah iman ini begitu peliknya. Makanya kalau zaman sekarang seperti ini, orang beriman ya susah. Ya sudah, memang sudah dari dulu, bahkan dulu sudah buktinya kayak gitu saja masih enggak beriman. Coba sekarang semuanya kita doa sama Allah, ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit, yang turun ke halaman Baitur Rahman. Kira-kira ada tak yang ikat? Ya mesti ada yang ikat. Tak percaya aja, karena ya begitu itulah. Ada istilahnya hati yang tertutup, hati yang terkunci, kayak apapun tidak mau percaya, tidak mau beriman. Wa ataku malam yuti hadza minal alamin. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata al-mutahharah. Ya kaum, wahai kaum, masuklah kalian semua ke bumi yang disucikan, yaitu Palestina, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis memang kota suci. Makanya dulu kiblat itu pernah ke sana, sholat menghadap ke Palestina. Apa itu kan kota suci. Kalau tak ada wahyu qad nara taqalluba wajhika fis sama' walan maliyannaka qiblatan tardaha, sungguh kami telah melihat wajahmu bolak-balik ke langit menunggu wahyu. Rasulullah ingin agar kiblat itu dari Baitul Maqdis, dari pindahlah ke Mekah, pindahlah ke Mekah. Hati Nabi itu lebih ikhlas, lebih ridho. Kenapa? Karena kalau ke Baitul Maqdis pada waktu itu orang-orang Yahudi itu mengklaim itu adalah kota suci mereka. Jadi kata mereka, orang Islam tengok, di kiblatnya salat ke kota suci. Jadi Rasulullah ini kepingin, ya Allah, ke Mekah ya Allah, ke Ka'bah. Tiap hari nunggu wahyu dia. Itu terjadi di bulan Sya'ban, ketika wahyu perintah mengalihkan kiblat dari Palestina ke Makkah Al-Mukarramah. Itu terjadi di bulan ini, di bulan Sya'ban ini ayat tersebut turun. Makanya di waktu itu Rasulullah sudah ada di Madinah. Rasul di Madinah waktu itu. Makanya di Madinah ada satu masjid namanya Masjid Al-Lain. Bayangkan salat menghadap ke Palestina. Apa tak sembarangan Palestina. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu Isra Mi'raj aja berangkatnya, bertolaknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha dari Baitul Maqdis, tak dari Teluk Air. Baitul Maqdis itu betul-betul kota suci. Jadi kata Allah melalui lisannya Nabi Musa, ya qaumi, ya qaum, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaum, masuklah kalian ke bumi yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis, allati kataballahu lakum, yang Allah tulis untuk kalian. Amarkum bidu, maksudnya Allah wajibkan kepada kalian untuk masuk ke dalamnya. Waya Asyam,
Syam. Jadi Palestina itu kalau zaman dulu itu termasuk Syam. Nah, itu termasuk Syam. Itu kalau Syam zaman sekarang, Syamnya Amerika lain. Ini Syamnya Syam Palestina. Rambut Suria termasuk Syam. Wala tartadu ala adbarikum, jangan kalian mundur karena takut kepada musuh. Fatang kali berkhasirin, maka kalian akan balik menjadi orang-orang yang rugi bisa ibu. Jadi di Baitul Maqdis itu memang ada ancaman pada waktu itu, tapi Bani Israel ini disuruh oleh Allah, masuk kalian ke Baitul Maqdis sana, kalian jangan mundur, takut sama musuh, masuk, kata Allah. Terus apa kata mereka? Yaitu ayat berikutnya, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhula hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Ketika mereka disuruh untuk masuk ke Baitul Maqdis, kata Allah, masuk, kalian jangan takut, jangan mundur. Apa kata mereka kepada Nabi Musa? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin, wahai Musa, sesungguhnya di sana itu ada kaum yang jabbar, kuat-kuat, orang tinggi besar, orangnya kuat tinggi besar. Jadi takut maksudnya nih. Macam mana kami nak masuk? Di sana orangnya kuat-kuat, wahai Nabi Musa. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, dan sungguh kami tidak akan masuk ke dalam Baitul Maqdis tadi sampai mereka keluar dari sana dulu. Kalau mereka tak ada di situ, kalau mereka ada keluar, kami barulah nak masuk. Kalau seperti ini memang tak masuk. Mereka itu orangnya kuat-kuat, wahai Nabi Musa, pengecut. Di Bani Israel ada sifatnya itu kalau untuk perangnya memang pengecut. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha wa yakhruju minha fa inna dakhilun. Dan jika mereka keluar dari dalam Ardul Muqaddasah tadi, fa inna dakhilun, maka kami akan masuk, baru kami akan masuk. Kalau mereka tak ada, mereka dah keluar, baru kami nak masuk. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim wadkhulu 'alaihimul baba wa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna, berkatalah dua orang laki-laki, minal ladzina yakhafuna, yaitu dari orang-orang yang takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Huma Yusa wa Kalab, namanya Yusha dengan Kalab, dua orang laki-laki ini. Dia termasuk orang yang takut untuk melanggar perintah Allah. Yang lain-lain kebanyakan mereka, kami tak masuk, kami tak akan masuk selagi orang-orang yang ada di dalam itu yang kuat-kuat itu keluar. Kalau dia sudah keluar, dia tak ada di situ, baru kami masuk. Padahal Allah dah suruh masuk kalian jangan mundur. Mereka tak mau. Ya Musa, di sana ada orang kuat-kuat, kami tak akan masuk kalau mereka masih ada di sana. Kalau mereka keluar, baru kalian masuk. Tapi ada dua orang laki-laki yang takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah Yusa, di antaranya Yusa wa Kalab namanya. Minan nuqaba alladzina ba'athahu Musa fi kasbi ahwali jababirah, yaitu Yusa dan Kalab ini adalah termasuk utusan yang Nabi Musa utus untuk
menyingkap keadaan orang-orang yang kuat, maksudnya orang-orang yang kuat, yang menguasai Ardul Muqaddasah tadi. Rasul putus nih Yusa sama Kalab, masuk kau ke sana, mata-mata lah istilahnya, masuk ke sana, kalian lihat gimana sebetulnya, tengok pantau keadaan mereka seperti apa ini. Karena ini Nabi Musa justru masuk dengan Bani Israel. Nah, ada dua orang ini sudah masuk ke sana, ya. An'amallahu alaihim madkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun. Jadi Allah memberi kenikmatan kepada dua laki-laki tadi bil ismah, memberi kenikmatan ismah itu dijaga sama Allah. Dua laki-laki tadi bisa masuk ke Ardul Muqaddasah untuk menyelidiki keadaan di dalamnya itu macam mana. Fakatama ma tala'a alaihi min halihim illa an Musa bi khalabi baqiyatil nuqaba fa awshaw fajabadu. Jadi ini utusan diutus nih, beberapa utusan diutus. Dua utusan Yusa dan Kalab ini, mereka dua orang ini, mereka tidak menyampaikan keadaan yang ada sesungguhnya di dalam Ardul Muqaddasah tadi kepada orang-orang semuanya, tapi khusus kepada Nabi Musa saja. Karena dia Nabi Musa ini keadaannya begini. Tapi utusan-utusan yang lain, mereka tuh cerita kepada kaum Bani Israel, diceritakan semua, bukan kan? Jadi orang tuh jadi tambah takut, orangnya begini kuat, ini penjaganya begini, akhirnya tambah ciut Bani Israel. Tapi yang dua ini tidak. Yang dua ini dia tahu dia. Ini kalau kita ceritakan nih kepada Bani Israel semua, mereka akan ciut semua, kita tak usah bicara. Hal-hal yang kira-kira membuat mereka itu takut, kita tak usah sampaikan kepada mereka, kita hanya sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini bijaksana yang dua. Yang lain itu sampaikan kepada Bani Israel. Selain si Yusa ini sama Kalab. Biqalabi bagitin nuqaba udhulu alimul baba babal qaryah wala tawshawhum fa innahum azzadun bila qulub. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amalla alaihim adkhulu alaihim al-baba fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun. Jadi yang dua orang ini berani, dia maksud sudah tahu. Jadi perintah, kemudian diberitakan masuklah kalian semuanya dari satu pintu, yaitu pintu dari kampung Babul Qaryah. Ada pintu kampung di situ, kalian masuklah dari situ. Jadi mestinya kan dia buka ada gerbang besar, gerbang. Tapi kemudian setelah diselidiki, maka mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam melalui satu pintu, yaitu pintu Qaryah, pintu kampung tersebut. Wala takhshawhum, kalian jangan takut kepada mereka. Fa inna ma'asadun bila qulub, sebenarnya mereka itu jasad saja dia, tapi tak punya hati. Asadun bila qulub, maksudnya ya nampak aja besar. Kan ada orang badan besar tapi pengecut. Ya memang badannya besar tapi jadi asadun bila qulub, memang badannya besar-besar ngeri-ngeri, ternyata pengecut, mampus. Ada. Kau tengok fisiknya aja, hati mereka begini, penakut. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Maka kalian, jika kalian masuk ke dalamnya yang melalui pintu tadi, maka kalian akan menang, wahai Bani Israel. Kalian akan menang. Qala dzalika tayakunan binasillah wa injazi wa'dihi. Jadi bijaknya mata-mata dulu ini diselidiki dia mana lewat pintu sini, ini penjaganya, ini pintu sini penjaga, ini pintu sini penjaganya banyak. Dah, oke. Cerdas dia. Yang lain ini cuma cerita, yang lain kan diutus berapa orang
Yang lain malah cerita nakut-nakutin kawannya, ini pada takut. Yang dua ini katanya ada satu pintu, kalian masuklah lewat sana, nanti kalian akan menang. Kita masuk lewat sana nanti, maka kita akan menang. Di situ memang orangnya besar-besar, tapi dia tak punya hati. Bilang belum, masuk penakut orang-orangnya itu. Kalau dari kata yakunan biasa sudah ini. Jadi mereka berdua mengatakan tadi karena yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu ya Musa inna lan nadkhula abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Fa idza taqaddamu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Justru sudah masuk sajalah, tawakal kepada Allah jika kalian betul-betul beriman. Kemudian mereka tadi menjawab lagi si kaum dari Bani Israel, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, sungguh kami tidak akan masuk ke sana selamanya selagi mereka masih ada di dalam. Tetap tak mau. Padahal utusan ini sudah bilang ini masuk ke pintu sana, maka nanti kita akan menang. Allah akan beri pertolongan, yakin terhadap pertolongan Allah. Bukan dia cuma survei dari dia dan masuk ke dalam, tapi dia diyakinkan gitu. Mungkin efek daripada utusan-utusan yang lain tadi yang menceritakan hal-hal yang mengerikan, menyeramkan, akhirnya yang pada kecut semuanya. Akhirnya mereka setelah disuruh untuk yang kedua kalinya, mereka tetap ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Sesungguhnya kami ya Musa tidak akan masuk, lanjutannya tidak akan, bukan tidak, kami tidak akan masuk selamanya abadan selagi mereka ada di dalam. Pokoknya kami tak akan masuk Nabi Musa selagi mereka masih ada di situ. Tidak, tetap tidak. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'id. Kurang ajarnya mereka. Kata udahlah, pergilah engkau dengan Tuhanmu sana berperang. Kami mau duduk saja di sini. Bani Israel gitu. Ini waktu itu ini nak mau menaklukkan Baitul Maqdis pada waktu itu. Disuruh kalian malah tak kami tak tanah katanya. Sudahlah Musa, kau pergilah sana dengan Tuhanmu sana. Berperanglah kau dengan Tuhanmu. Kami nak duduk di sini aja, kami tak nak masuk. Kamu tak kurang ajar orang ini sama nabinya kayak gitu. Disuruh sama Allah, disuruh nabinya malah bilang gitu. Kau pergilah sana sama Tuhanmu. Aku nak duduk, kami nak duduk aja di sini. Qaidun anil kita, kami duduk di sini dari tak mau kami tak mau perang. Tak mau masuk kami perang. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki kecuali diriku sendiri dan saudaraku, yaitu Nabi Harun. Wala amliku ghairuhuma, aku tidak punya yang lain selain itu. Fa'adburahum ala ta'ah fafruq fasli bainana wa bainal qawmil zalimin. Maka pisahkanlah ya Allah antara kami dengan orang-orang fasik. Sudah, kata Musa, kami ini tak ada siapa-siapa kecuali saya dengan Nabi Musa, dengan saudaraku saja Harun. Udahlah ya Allah, pisahkanlah kami dari orang-orang fasik. Orang fasik ini udahlah, pisah. Qala fa inna muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna bil ardi fala ta'sal al qawmil fasiqin.
kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, fa innaha muharramatun alaih, maka sesungguhnya ardul muqaddas itu haram atas mereka ayyadkhula untuk masuk ke dalamnya arba'ina sana 40 tahun. Ini kalau bahasa ini bahasa orang-orang kampung, kutukan dari Allah Subhanahu wa taala bagi Israel tidak akan bisa masuk Baitul Maqdis selama 40 tahun. Tak akan bisa. Waktu itu disuruh masuk tak mau kata Allah. Maka Baitul Maqdis atau Ardul Muqaddasah tadi diharamkan atas mereka 40 tahun. Ini betul terjadi nih. Ini betul-betul terjadi, secara sejarah memang terjadi. Bani Israel tak bisa masuk. Yatihuna fil ardh, mereka bingung di bumi. Wahia di satu farasikh, kalau Ibnu Abbas fala tas'al al-qawm al-fasiqin, mereka bingung di bumi. Makanya mereka tuh tak punya negeri. Makanya Bani Israel tak punya negeri, tak punya negara. Dulu disuruh masuk ke Baitul Maqdis tak mau betul. Kata Allah diharapkan atas mereka Ardul Muqaddasah. Selama 40 tahun mereka akan bingung di bumi. Ke sana tak diterima, ke sana tak diterima. Akhirnya sekarang ini kemana-mana ada. Negara sendiri tak punya. Negara sendiri tak punya. Nak ngaruh sampai sekarang ini nak ambil Palestina mulai zaman Nabi Musa nih, dulu disuruh masuk tak nak. Itulah sampai sekarang pun mereka tetap berusaha, tapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Fala tas'al qawmil fasiqin di satu farasikh fil ardi arba'ina sanah yatibuna yatakhayyaruna fil ardi wa hiya di satu farasikh. Kalau Ibnu Abbas, jadi jaraknya antara bumi di tempat yang mereka itu kebingungan tadi ada 9 farsakh menurut Imam Ibnu Abbas. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, maka kau tak usah sedih wahai Muhammad, wahai Nabi Musa, kau tak usah sedih, tak usah putus asa atas orang-orang fasik. Udah tinggalkan mereka. Ini kita nih, beginilah perjuangan. Kita tengok kalau orang berjuang kayak gini nih, dia kan mungkin gini nih, ada yang tak mau yang ini, yang itu. Tengoklah Nabi Musa. Akhir ujung-ujungnya apa? Nabi Musa kata, aku cuma 2 orang saja ya Allah, saya dan saudaraku saja Harun, macam mana? Sudahlah pisahkan kami dengan orang-orang fasik ya Allah. Pisahkan untuk sampai dihukum, untuk sampai tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun dan hidup bingung di bumi. Fala tas'al qawmil fasiqin, kata Allah, kalian kamu tak usah sedih, tak usah putus asa terhadap orang-orang fasik, biarlah mereka pergi sana, kamu saja jalan. Orang dakwah memang harus gitu, nunggu orang malas nih kapan lah jalan. Ada yang ini tak mau, 2 orang 3 orang tak mau tadi, 4 orang 5 orang tak mau tadi, 4 orang macam bilang jangan tadi. Lah ikut orang kayak gini kapan kita nak gerak? Tak bisa. Bismillah, tawakkalna Allah, jalan saja. Yang mau ikut tak mau sudah. Buktinya dari dulu gini sudah tengok dakwah seperti ini. Karena kadang orang ini ya lain-lain. Contoh seperti ini orang-orang fasik seperti ini, para kaumnya Nabi Musa seperti ini. Tengok, justru sebagian besar dari Bani Israel itu menolak, tak mau. Sampai Nabi Musa kata sapu berdua saja, bayangkan berdua saja. Nabi itu, apalagi itu orang biasa, Nabi aja orang tak mengikut, bayangkan. Tapi kata Allah Ta'ala, tak usah sedih lah, biarkan aja, tak usah sedih orang-orang fasik itu. Karena mereka tuh kalau bareng pun nyusahin. Justru kadang-kadang orang yang seperti itu merusak acara, merusak keadaan. Bagus kau tak usah ikut lah, daripada kau ikut bikin kacau. Begitu. Orang kalau tidak punya semangat itu diajak, dia mengaruh kawan lagi, inilah itulah, banyak cerita. Biar kata Nabi Musa berdua lah, zaman kita sungguh-sungguh jalan terus. Terus dia bersama dengan itu tadi 2 utusan tadi itu,
Pokoknya orang di kampung fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak kelompok, walaupun jumlahnya sedikit, dia bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah SWT. Intinya di mana? Di kekuatan hati. Di kekuatan hati. Seperti contohnya di perang Badar. Perang Badar cuma 300-an saja, 313, lawannya 1000, tapi menang. Nah, maksudnya begitu. Yang penting di dalam itu jangan ada orang-orang fasik, jangan ada orang-orang munafik. Banyak tapi munafik, bikin kacau, tambah berantakan. Perang tambah ayo itu orang balik gitu, yuk balik. Atau orang akan membuat kacau yang semangat. Jadi yang tak semangat tak punya niat, tak usah ikut. Ruwiya anhum kanu yasiruna al-laila jadina fa idza asbahu idza hum fil mawdi'i alladhi ibtada'u minhu. Tengok, ini azabnya Bani Israel. Azabnya Allah kepada Bani Israel. Bani Israel itu yang tak mau masuk ke Ardul Muqaddasah, dilaknat sama Allah, dikutuk sama Allah, dia akan bingung di bumi. Dia malam nih pergi jalan kesalahan, jalan betul-betul jalan rasanya itu udah jauh di jalan. Begitu pagi dia bangun, capek tidur, bangun, kita di mana nih? Ini kan tempat kita kemarin yang kita mulai. Begitu hukumannya dia. Kemanapun dia pergi, dia balik tempat semula. Berjalan dah penat, malam jalan, kepenatan, tidur, bangun, kita dah sampai mana? Ini tempat semula. Pergi lagi, begitu terus dibikin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasakan orang yang tak taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, bingung. Itu selama 40 tahun, bukan cuma satu malam. 40 tahun orang-orang Bani Israel itu dihukum sama Allah seperti itu, diazab seperti itu. Jadi orang yang bingung, apa tak bingung? Kita dah jalan jauh-jauh, kok balik sini lagi? Makanya yatahayyaruna fil ardh, mereka bingung di macam mana nih? Berarti itu jalan lagi malam, jalan ke sana, macam dah jauh. Bangun pagi tadi di sana. Tempat semula lagi. Bayangkan selama 40 tahun mereka tidak bisa kemana-mana. Di situ-situ top itu. Apa ya? Ini kan satu hal yang aneh. Rasanya jalan dah jauh, balik situ. Jalan dah jauh, masuk situ. Seperti tidak masuk akal, tapi itu ada di dalam Al-Quran. Jalan dah jauh. Macam orang maling bingung kena ini apa? Kuala kena doa orang. Macam dah lari kita tu duduk depan pintu rumah orang itu. Macam dah video ini ngapain kau ni? Rasanya seperti itu. Itu ibaratnya ya tak pas-pasan. Tapi begitulah hukuman Allah kepada Bani Israel. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti. Ada kisah sedikit nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.